Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Minggu, tanggal 1 Juni 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 17 ayat 20-26. Yesus berdoa untuk kesatuan para pengikutnya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes bab 17 ayat 20-21, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes 17, 20-26 adalah bagian dari doa Yesus yang dikenal sebagai doa imam besar. Dalam doa ini, Yesus berdoa kepada Bapanya untuk kesatuan para pengikutnya dan untuk mereka yang akan percaya kepadanya melalui pemberitaan para murid. Yesus berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus melanjutkan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau, supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus berkata, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Perikop ini mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Doa Yesus untuk kesatuan. Yesus berdoa agar semua pengikutnya menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Kesatuan ini adalah tanda kasih dan hubungan yang erat antara Yesus dan Bapa. Kesatuan di antara pengikut Yesus juga menjadi kesaksian bagi dunia tentang kasih Allah dan bahwa Yesus diutus oleh Bapa. 2. Kemuliaan yang diberikan kepada pengikut Yesus. Yesus memberikan kemuliaan yang diterimanya dari Bapa kepada pengikutnya, supaya mereka menjadi satu. Kemuliaan ini adalah anugerah kasih dan hubungan yang erat dengan Allah, yang memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan dan kasih. 3. Cinta kasih Allah kepada pengikutnya. Yesus menegaskan bahwa Allah mengasihi para pengikutnya sama seperti Allah mengasihi Yesus. Cinta kasih ini adalah dasar dari hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama, serta menjadi sumber kekuatan untuk hidup dalam kesatuan dan kasih. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat hidup dalam kesatuan, mengakui kemuliaan yang diberikan kepada kita oleh Yesus, dan merasakan serta membagikan kasih Allah kepada sesama. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Mengejar kesatuan. Renungkan sejauh mana kita mengejar kesatuan dengan sesama pengikut Kristus. Apakah kita berusaha untuk hidup dalam kasih dan harmoni dengan saudara-saudara seiman, serta menjadi saksi kesatuan di tengah dunia yang terpecah belah? 2. Mengakui kemuliaan dari Allah. Evaluasi sejauh mana kita mengakui dan menerima kemuliaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Apakah kita hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah dan membiarkan kemuliaannya memancar dalam hidup kita? 3. Merasakan kasih Allah. Bagaimana kita bisa merasakan dan menghayati kasih Allah dalam hidup kita? Apakah kita percaya bahwa Allah mengasihi kita dengan cinta kasih yang tak terbatas, sama seperti Allah mengasihi Yesus? 4. Membagikan kasih kepada sesama. Renungkan bagaimana kita bisa membagikan kasih Allah kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tindakan dan kata-kata kita mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain? 5. Menjadi saksi kesatuan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kesatuan Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama pengikut Kristus dan membawa pengharapan serta kebahagiaan kepada mereka? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam hidup dalam kesatuan, mengakui kemuliaan yang diberikan kepada kita oleh Yesus, dan merasakan serta membagikan kasih Allah kepada sesama. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih dan kebaikan Tuhan di dunia. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube Rifai Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.